Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekitar 1 pekan lagi kita akan merayakan sebuah hari raya yang merupakan salah satu hari raya terbesar umat Islam selain Idul Fitri, yaitu Idul Adha. Jika Idul Fitri titik tekannya adalah membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa setelah 1 bulan penuh kita dididik dalam bulan Ramadan, maka di Idul Adha adalah pembuktian dari ketakwaan itu. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha. Allah katakan dengan tegas bahwa tidak akan pernah sampai daging dan darah dari hewan sembelihan kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh pengorbanan ketiga. Allah tidak butuh pengorbanan kita. Tapi kita berkorban
untuk Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah. Walakin yanaluhullahu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian. Jadi orang yang dituntut untuk berkurban di hari raya Idul Adha adalah sebagai implementasi bukti dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku bertakwa, buktikan. Berkorban. Itulah yang dicontohkan oleh nenek moyangnya para nabi. Abul Anbiya, bapak moyangnya para nabi. Kalau Nabi Adam, bapak moyangnya manusia. Kalau Nabi Nuh, Abul Bashar As-Sani, bapak moyangnya manusia yang kedua. Karena di zaman Nabi Nuh sempat manusia ditenggelamkan semua, yang disisakan hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim punya gelar Abul Anbiya, bapak moyangnya para nabi. Kenapa? Karena seluruh nabi dan rasul setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah keturunan Nabi Ibrahim. Baik itu Nabi Yakub, Yusuf, Musa, Harun sampai Rasulullah Muhammad SAW, semuanya ada dari jalur Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak, satu Ishak, satu Ismail. Seluruh nabi kecuali Rasulullah dari jalur Nabi Ishak. Adapun Rasulullah Muhammad SAW dari jalur Nabi Ismail. Semuanya adalah orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada nabi yang lain disandingkan namanya dengan nama Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Betapa agungnya Nabiullah Ibrahim sampai namanya disandingkan dengan nama Sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu Allah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim orang yang selalu mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang zaman sekarang ngadunya mau kemana, ngadunya ke perempuan lain, ngadunya ke medsos, ngadunya ke sini. Nabi Ibrahim tidak ada tempat dia mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecil sampai masalah paling berat dalam hidupnya sekalipun, beliau hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa utama Nabi Ibrahim yang lain? Satu-satunya nabi yang dijadikan sebagai uswatun hasanah dalam Al-Quran selain dari Nabi Muhammad adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan dua ayat sekaligus dalam satu surat yang sama, surah Al-Mumtahanah ayat keempat diulang lagi di ayat ke-6 dengan redaksi yang sedikit berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa Nabiullah Ibrahim adalah nabi yang agung yang kita perlu bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani beliau. Dalam kesempatan yang singkat ini Al-Fakir hanya ingin membahas dua keteladanan beliau. Pertama dalam urusan dakwah, yang kedua dalam urusan pengorbanan. Yang kedua, hal ini ibarat dua sisi mata uang. Tidak mungkin seorang berdakwah tanpa berkorban. Tidak mungkin pengorbanan akan bernilai kecuali pengorbanan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dakwah Nabi Allah Ibrahim tidak diragukan lagi. Sendiri dia menghadapi satu negara, satu dunia sekalipun. Bangsanya hampir semuanya menyembah berhala. Mulai dari berhala kecil sampai berhala yang paling besar. Sembah sama bangsa. Suatu ketika mereka sedang merayakan hari raya mereka, keluar kota mereka. Masuklah Nabi Ibrahim ke tempat sesembahan mereka. Dihancurkan semua berhala-berhala mereka, disisakan satu berhala yang paling besar. Sengaja Nabi Ibrahim cara gara-gara. Nabi Ibrahim tahu konsekuensinya apa? Diamprokin amal aja. Dan itu yang dicari Nabi Ibrahim. Supaya apa? Nabi Ibrahim bisa leluasa menyampaikan dakwah kebenaran
di hadapan sebanyak mungkin manusia. Disidanglah Nabiullah Ibrahim. Kamu yang hancurkan berhala kan? Tidak. Bahkan yang menghancurkan berhala itu adalah berhala yang paling besar. Tanya aja sama dia kalau dia bisa ngomong. Tanya aja sama dia kalau dia bisa ngomong. Berarti Nabi Ibrahim dalam hal ini tidak berbohong. Saya tidak menghancurkan berhala itu, bahkan berhala itu yang menghancurkan berhala-berhala yang lain. Tanya aja sama dia kalau dia bisa ngomong. Faktanya berhala itu tidak bisa ngomong, berarti Nabi Ibrahim yang hancurin. Itu mafhum mukhalafah. Kalau orang belajar sastra pasti ngerti. Singkat cerita, sang raja habis argumentasi. Biasa penguasa kalau udah berhadapan sama ulama, dibongkar kesalahannya, marah itu penguasa. Apa yang dilakukan? Aku akan bakar kamu dengan sebuah api yang tidak pernah ada api yang lebih besar dari itu sebelumnya. Beneran bikin api yang sangat besar, dilemparin pakai manjanik. Manjanik itu buat ngelempar batu kalau lagi perang. Ini dipakai buat ngelempar Nabi Ibrahim. Saking gedenya itu api, dilempar pakai manjanik. Baru mau dilempar, Allah berfirman, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Seandainya ayatnya berhenti sampai di sini, Nabi Ibrahim mati kedinginan. Tapi Allah lanjutkan, wa salaman ala Ibrahim, dan jadilah engkau keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim. Jadi setiap orang yang mengazamkan dirinya, bertekad untuk menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala, harus tahu konsekuensi dari apa yang dilakukan. Kurang lembut apa Nabi Ibrahim dakwah? Kurang sempurna apa Nabiullah Ibrahim dakwah? Sesempurna apapun, selembut apapun, kalau Nabiullah Ibrahim dakwahnya sudah berani nyentuh-nyentuh urusan maksiat, udah berani nyentuh-nyentuh urusan mungkarat, urusan syirik, urusan yang bersinggungan dengan kepentingan banyak orang, maka siap-siap dia akan mengalami begitu banyak ujian. Jadi dalam urusan meneladani Nabiullah Ibrahim, yang paling pertama kita harus teladani bahwa beliau dalam berdakwah selalu totalitas. Dari kecil Nabi Ibrahim itu dakwah. Disuruh sama bapaknya, tolong jualin ini patung-patung buat disembah sama orang. Hah? Kita jual patung buat disembah sama orang? Nabi Ibrahim waktu masih kecil jenius. Nabi Ibrahim jual. Siapa yang mau beli patung yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat, orang juga mikir, ngapain gue beli? Gue sembah juga, gue beli juga. Jadi dari kecil aja Nabi Ibrahim udah dakwah. Jadi kalau kita mau meneladani Nabi Allah Ibrahim dalam urusan dakwah, beliau dakwah ke siapa? Semua. Istrinya beliau dakwahi, ayahnya, keluarga besarnya beliau dakwahi, sampai penguasa beliau dakwahi, masyarakat rakyat jelata beliau dakwahi, gak pernah pilih-pilih. Ini juga pelajaran buat para dai. Jangan sampai urusan dakwah pilih-pilih. Nah, yang ini nih amplopnya dikit, gak usah lah. Oh, yang ini amplopnya gede nih, harus banyak. Nauzubillah min dzalik. Kalau sampai dai urusannya masalah begituan doang, maka apa yang disampaikannya tidak akan pernah sampai ke hati jemaah. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua, dan ini yang paling penting juga untuk kita teladani, apa itu? Pengorbanan Nabiullah Ibrahim. Dalam dakwahnya Nabi Ibrahim dapat resiko, dilempar ke api. Coba perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dikutip oleh Imam Al-Qurtubi atau Bani, oleh Imam At-Tabari. Dalam hadis itu dikatakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditawari bantuan oleh malaikat sebelum manjaniknya itu dilempar. Wahai Nabi Ibrahim, bagaimana kalau saya bantu? Saya nggak butuh kamu, saya butuh Allah. Datang malaikat lain, wahai Nabi Ibrahim, bagaimana kalau saya bantu?
Saya nggak butuh kamu, saya cuma butuh Allah. Semua malaikat nawarin diri, tidak ada satupun yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Dia cuma butuh Allah. Tawakalnya Nabi Ibrahim itu emang level Nabi. Kita mau kayaknya nggak nyampe level itu. Tapi paling tidak tawakal kita levelnya level burung minimal. Apa itu? Keluar dari rumahnya dengan keyakinan Allah akan memberikan rizki kepadanya. Burung nggak ada yang pulang ke rumah kelaparan. Minimal tawakal kita kepada Allah begitu. Supaya apa? Supaya nggak kepikiran kita makan dari duit haram. Nauzubillah min dzalik. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu Wa Taala meminta Nabiullah Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, anak kesayangannya. Nabiullah Ismail alaihissalam menurut pendapat yang rajih yang kuat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika anak itu sampai pada usia mampu untuk bekerja seperti bapaknya, qala, berkatalah Nabiullah Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni atbahuka, bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu, fanzur ma'za tara, sebutkanlah apa yang menjadi pendapat. Qala ya abati al-ma tu'mar. Qala, berkatalah Nabiullah Ismail, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang sabar. Luar biasa ayat ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahnya menghargai anaknya, anaknya memuliakan ayahnya. Hasil dari apa? Dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai Ibrahim baru yang dapat menyembelih. Kalau Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, lalu Allah ganti anaknya itu dengan domba yang sangat besar, ribas. Anaknya diselamatkan oleh Allah. Allah cuma pengen tahu Nabi Ibrahim tunduk sama Allah apa enggak. Dan Nabi Ibrahim benar tunduk. Sekarang kita, Allah pengen tahu kita mampu tunduk enggak, sembelih hawa nafsu kita, sembelih syahwat kita. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi Ibrahim baru. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita di surga bersama Rasulullah dan para nabi. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sebagai orang biasa, hal yang paling sederhana bentuk pengorbanan kita kepada Allah adalah ketika khatib sedang berkhutbah, tidak ada yang memainkan handphone. Handphone masukin ke tas, masukin kantong, fokus dengerin khatib. Itu bentuk pengorbanan kita. Cuma sekedar dengerin khatib khutbah aja sibuk main HP. Bagaimana kalau kita dituntut berkorban yang lain? Jangan ada lagi di Jumat yang lain orang lagi dengerin khutbah malah main HP. Sia-sia, kasihan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومعصيتك بفضلك من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله